Fun fact tentang aku yang banyak orang belum tahu, Mhm. itu dari awal aku tuh emang udah tertarik banget sama dunia politik. Bahkan cita-cita aku dulu tuh kepingin jadi dubes, mau jadi diplomat. Senang banget hari ini teman ngobrol saya, siapa lagi kalau bukan pria tampan Waduh, amin, amin, Verrel amin. Bramasta. Halo Miss Mary. Halo. Salah. Menghadapnya ke sana. Salah di sini. Halo Miss. Thank you sudah meluangkan waktu akhirnya. Akhirnya ketemu. Thank you for having me loh. Aku seneng banget sama program ini. Sama-sama. Aku Karena yang seneng. Masa? Iya. Enggak, aku seneng karena selalu ngasih motivasi. Ada aja misalnya kan ada gelas, aku pikir mau diapain nih gelas. Tahu ada sesuatu apa ya, pelajaran-pelajaran dan petuah-petuah yang bisa kita ambil dari situ. Wah, Seneng banget di nonton FYP aku, berarti. Oh serius, iya? iya. Waduh, thank you. Kan anaknya galau nih, jadi butuh motivasi-motivasi. Ya itu konten baru di TikTok. Aku bikin jadi artinya gitu. Iya, benar, Jadi jadi pokoknya artinya. setiap hal dalam hidup ini kan sebenarnya semua punya makna. Jadi Betul. sometimes ya kadang-kadang kalau di TikTok itu kan harus apa ya, singkat tapi ada entertainmentnya juga. Bener. Singkat pada jelas, menarik. Approach-nya beda ya. Approach-nya berbeda. Nggak bisa yang panjang-panjang itu ntar di skip sama orang. Betul. Jadi biasanya muncul di FYP sama kamu juga, tapi sekarang kita ketemu ya. Ketemu langsung, bukan di FYP, langsung di dunia Langsung nyata di dunia nyata. Oke. Tapi thank you banget karena siapa sih yang nggak kenal Verrel? Waduh. Sangat dikenal di mana-mana, bukan Amin, hanya amin. di layar kaca, tapi bahkan kemanapun kamu pergi. Terakhir pergi ke Jepang pun tetap ada yang ngajakin foto, Aduh. dikerumunin. Kok bisa tahu, Miss? Aku di Jepang juga. Oh serius? Di Shibuya juga? Di Pas Shibuya, lagi di Osaka, tapi beda waktu. hari, beda Oh. waktu. Ada Tapi nggak pas aku kehilangan paspor? aku pas udah lagi balik. Oh, Iya. Untung aku pikir Miss bisa tahu siapa yang nyolong gitu. Oh gitu ya. Soalnya sampai sekarang hilang nih guys. Enggak, masih belum ada Nggak yang balik. ngebalikin. Nggak balik sama sekali. Oke. Terus berarti bikin paspor sementara emergency. Bikin paspor baru udah. Oke. Udah ada paspor baru. Wow. Oke. Emang unexpected banget gitu kan di Jepang. Karena Jepang kan known as one of the safest Iya. countries kan. Terus Betul. katanya kalau hilang orang-orangnya juga pasti Balikin, Dulu betul. aku pernah soalnya ketinggalan laptop di kereta, itu ditemuin di stasiun paling ujung. Iya. Nah ini aneh banget, cuman naruh 2 menit tahu-tahu bisa hilang kan. Iya. Aneh gitu. Iya. Ya most likely mungkin banyak turis di situ. Maybe meskipun pada saat itu kosong padahal Miss nggak ada orang. Hah? Nggak ada, cuma ada satu orang yang lewat dan itu lewatnya cepet banget. Emang kamu tinggalin di mana? Jadi aku tuh lagi photoshoot kan, lagi photoshoot aku bawa pouch. Nah pouchnya aku titip ke fotografer. Fotografernya taruh di samping dia. Oke. Jadi pas dia foto-foto 2 menit ada orang lewat, tahu-tahu pouchnya udah nggak ada. Padahal bener-bener di samping dia. Oke. Jadi itu ya unexpected banget sih. Wow, untung aku taunya belakangan loh. Kalau Karena aku lagi foto-foto juga di Shibuya. Oh ya? Kan banyak rame kan. Shibuya rame padahal Shibuya ya. rame sama baik. Biasalah kan foto-foto kan harus tinggalin barang kan. Iya. Kita bawa barang ya Kalau taruh nggak, di situ. Padahal jelek ya. lampu merah, barang taruh situ, jalan dikit, balik lagi gitu kan. Tapi nggak hilang. Ya puji Tuhan ada. Mungkin tidak terlalu berharga. Ya tapi again it is unfortunate. Tapi bersyukur setidaknya kamu bisa balik ke Indonesia. Dan saya yakin pasti semua hal-hal yang apa ya, yang harusnya diurus pasti sekarang sudah selesai Ya, alhamdulillah urusannya. udah selesai. Oke. Dan bahkan bukan hanya itu saja sih. Mungkin satu hal yang saya cukup bikin kaget nih, karena ternyata kalau orang tahu Verrel itu kan di dunia entertainment, biasa muncul di layar kaca, aktor juga, penyanyi juga. Dikit-dikit lah kalau nyanyi lah, nggak jago banget lah. Nggak pede soalnya. Iya, tapi baru-baru ini ternyata si tampan ini berlabuh ke PAN. Wah, betul. Iya, akhirnya memutuskan dan bergabung ke partai politik, dan partai yang dipilih adalah PAN. PAN, ya. Oke, kenapa? Oke, that's a good question sih Miss ya. Sebenarnya mungkin fun fact tentang aku yang banyak orang belum tahu, itu dari awal aku tuh emang udah tertarik banget sama dunia politik. Bahkan cita-cita aku dulu tuh kepingin jadi dubes, mau jadi diplomat. Masa? Iya, karena kan my mom udah di political career-nya udah cukup lama kan, dari 2009. Papa juga sebenarnya dari dulu tuh udah di politik. Dia dari kecil tuh growing up, aku ngelihat gimana mama misalnya bersosialisasi, mama kampanye, mama ketemu konstituen, bahkan mama ngantor pun tuh aku pulang sekolah
jemput mama Jemput. ngantor. Jadi kayak menurut aku sebenarnya ada sesuatu yang menarik dalam line of work ini gitu loh, yang mungkin orang lihat dari luar politik tuh kayaknya ini banget kan, maksudnya sesuatu yang negatif banget gitu. Cuman actually ya tergantung, depends on what you do with it ya. Kalau yang aku ngeliat dari mama sih terutama, cara mama bekerja, etos mama bekerja, cara mama bisa membantu banyak orang dari pekerjaannya, itu membuat aku kayak kepingin sih one day if I have the opportunity, if I have the capability, kepingin gitu juga. Gitu. Jadi bukan tergantung dari profesinya ya, tapi orang yang menjalankan profesinya kan, karena buruk atau tidak bukan masalah profesinya. Tergantung dari kita kan, tergantung gimana dari kita ngeliatnya. Cuman kebetulan kalau yang aku lihat dari politik, kita bisa touch the lives of more people aja gitu. Mungkin kalau di entertainment, kita bisa lah menghibur orang, kita ngebantu orang misalnya sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, tim kita. Nah cuman kalau yang aku lihat di politik tuh scope-nya bisa lebih besar lagi gitu, yang untuk kita ngebantu orang. Jadi pertamanya itu sih. Oke, more impact ya. More impact. More impact, karena kan roles-nya juga berbeda. Bener, ya tanggung jawabnya lebih besar tanggung juga. Lebih besar. Iya, hujatannya akan lebih banyak juga. Cuman ya it's fine, nggak apa-apa. Sudah diantisipasi? Iya, in life pasti ada pro dan kontra kan. Jadi ya menurut aku entertainment udah melatih mental cukup baik sih untuk di politik yang kurang lebih akan, ya mungkin akan lebih parah ini ya cobaannya. Berarti walaupun di dunia entertainment lebih banyak hujatan dan komentar netizen, dunia politik bisa lebih banyak lagi? Mungkin cobaannya lebih banyak kali ya. Itu yang papa mama udah warn aku dari awal, akan beda gitu. Kalau entertainment cobaannya mungkin hujatan netizen, komentar segala macam. Nah kalau di politik mungkin akan jauh berbeda. Jauh lebih berbeda karena mungkin banyak orang juga mungkin punya pandangan yang berbeda. Betul, betul. Dan kita nggak tahu mana kawan, mana lawan, ya nggak ada. Udah semua abu-abu aja udah. Karena memang di politik nggak ada lawan, nggak ada kawan. Karena kawan bisa jadi lawan bisa jadi kawan. Tergantung konteksnya dan tujuannya. Betul sekali, betul sekali. Gitu. Karena kan tujuan lebih penting. Kadang-kadang demi tujuan bersama, kawan bisa jadi lawan, atau lawan bisa jadi kawan. Betul. Tapi sadly dalam hidup terkadang gitu juga ya. Ada yang begitu juga. Iya. Oke, tapi berarti sudah menyiapkan hati dan pikiran. Karena soalnya setelah yang saya lihat kan bukan cuma masuk ke PAN kan, tapi juga ingin caleg, nyalek, betul. Di tahun depan. Betul. Sebenarnya konsiderasinya lumayan banyak sih, Miss. Ini adalah kayak proses yang sebenarnya cukup lama. Aku consider sama keluarga, sama papa juga, karena pertimbangan terberatnya adalah aku di entertainment kan masih aktif banget, terus masih maksudnya banyak hal yang bisa dilakukan gitu, dan rata-rata mungkin orang tuh terjun ke politik kalau yang dari entertainment ya, itu mungkin kalau udah cukup lama di entertainment atau misalnya udah nyobain segala macam, udah berpuluh-puluh tahun lah, misalnya udah waktunya lifespan-nya udah panjang di entertainment. Nah ini aku kan baru 7 atau 8 tahun, jadi sebenarnya sayang gitu, banyak opportunity yang bisa miss out dan harus ditinggalkan. Masih sangat banyak sebenarnya kan. Cuman ya kembali lagi yang papa bilang, dalam hidup ini semua pilihan pasti ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Tergantung kamu siap atau enggak menerima konsekuensi itu gitu loh. Misalnya untuk goals yang kamu punya di masa depan, untuk target kamu kepingin bisa ngebantu banyak orang, katanya tujuan kamu fokusnya udah bukan misalnya mencari uang lagi, tapi ada hal lain ya, itu harus kamu korbankan, kamu siap atau enggak. Ya akhirnya aku memutuskan ya mau gak mau itu yang harus aku korbanin. Oke, sudah memantapkan hati dan pilihan. Iya. Oke, tapi kenapa PAN? Karena kan kalau aku lihat sejarahnya mungkin beda-beda ya. Sangat berbeda kan. Kalau bener-bener. misalnya papa mama kan pernah di Demokrat, papa dulu Demokrat, betul. Mama Demokrat, so, habis pindah itu Nasdem, terus pindah sekarang ke Perindo ya, gitu. Tapi kenapa pilihannya justru malah ke PAN yang nggak pernah ada dekat-dekat histori di situ sama sekali ya? Mungkin pertama aku ngeliat karena keluarga aku kayaknya sangat demokratis ya. Jadi tidak ada memaksa harus ini bahkan my stepmom, istrinya papa yang sekarang juga partainya beda, Gerindra. Iya, Gerindra. Iya. Ya pertama itu ya, jadi keluarga aku sangat memberikan freedom untuk memilih kira-kira yang terbaik buat aku apa. Dan kalau kedua, kenapa PAN? Karena menurut aku kesempatan dan chances yang mereka berikan ke aku itu cukup fair. Karena kalau aku lihat kan ya seperti yang kita lihat lah, netizen aja, jangankan partai politik ya, netizen aja kadang-kadang memandang sebelah mata gitu. Apa sih ini anak muda, kesiapannya apa sih, capability-nya apa sih gitu. Cuman kalau PAN mereka benar-benar memberikan ruang buat anak-anak muda khususnya milenial atau Gen Z itu
untuk ya udah what do you have to offer, capability-nya apa, ayo kita bantu, kita support, misalnya apa yang perlu kita kuatin lagi, yang perlu kita belajar lagi gitu. Cuman yang paling penting adalah keinginan, kemauan, sama ya itu capability dan kesempatan gitu. Kalau ada kita mau itu semua, mereka yakin semua pasti bisa gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, ayo kita sama-sama belajar mulai dari nol, tapi yang pasti aku punya modal itu, aku punya keinginan dan kemauan, dan aku rasa punya capabilities juga. capability juga untuk I think I can make a difference di dunia ini gitu. Oke, dan mereka sangat helpful ya, Dan maksudnya support membimbing banget. dan mensupport banget. Makanya milih PAN. Oke, dengar-dengar bakal jadi ketua apa nih, milenial. Kok cepet banget ya gosipnya nyampe ya. Miss Mary intelnya bagus juga loh. Dapat dari mana ini? Bener nggak? Iya, jadi mereka sempat consider aku untuk jadi ketua millennials PAN, karena kan PAN selama ini belum ada milenialnya ya. Jadi menurut aku ya itu responsibility yang cukup besar juga ya dalam waktu yang singkat gitu. Dan aku consider ya udah, I think aku bakal take on this responsibility and I will try to do my best lah. Oke, that's good.